Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Faqad qala azza min qailin karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, wal mu'takifin wal mu'takifat, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan ini, mari sama-sama kita pererat kembali hubungan kita dengan Al-Quran. Terlebih bulan suci Ramadan ini adalah momentum terbaik bagi kita untuk kembali kita mengintrospeksi diri kita sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran, sebelum nanti kita menjadi manusia yang menyesal di hari kiamat, yang mana penyesalan tersebut dikarenakan kita lebih memprioritaskan yang selain Al-Quran. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 27. Silakan jamaah sekalian, kalau yang ada mushaf boleh dibuka, atau yang ada di handphonenya ada aplikasi Al-Quran boleh sambil dibaca. Surah Al-Furqan ayat 27, Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang apa yang nanti akan diucapkan oleh mereka-mereka yang mendolimi dirinya sendiri pada hari kiamat nanti, bagaimana bentuk penyesalan mereka. Kata Allah, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari kiamat adalah hari di mana orang-orang zalim gigit jari. Gigit jari itu menandakan sebuah penyesalan. Ya, udah antri panjang, pengen dapat takjil, pas lempengan dia habis. Nah, gigit jari itu penyesalan. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Hari kiamat adalah hari di mana orang-orang zalim menggigit jari mereka. Apa yang mereka sesali? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Andai saja dahulu di alam dunia saya menjadikan jalan hidup saya bersama para nabi, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu jalan hidup bersama Rasulullah? Jalan hidup bersama Rasulullah adalah berjalan dengan Al-Quran. Artinya menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan kehidupannya, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, menjadikan Al-Quran sebagai khalilnya. Nah, penyesalan orang-orang tersebut itulah yang kemudian dijadikan keluhan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keluhan Rasulullah itu diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana pada 2 ayat yang setelahnya, ya, atau pada 3 ayat yang berikutnya. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluh kesah ini diabadikan di dalam Al-Quran, Pak. Apa keluh kesah Rasulullah? Ya Rabbi inna qaumi, ya Allah sesungguhnya kaumku ittakhadhu, mereka menjadikan hadzal Qur'ana, Al-Quran ini mahjura, sebagai sesuatu yang mereka asingkan, yang mereka tinggalkan,
mereka tinggalin bacanya, mereka tinggalin ngajinya, mereka tinggalin memahami maknanya, mereka tinggalin ilmu-ilmu turunannya, mereka tinggalin petunjuk hidupnya, mereka tinggalin tuntunannya. Dan ini fakta. Betapa kita saat ini lebih sering interaksi dengan selain Al-Quran ketimbang dengan Al-Quran. Maka dari itu kembali kepada penyesalan orang-orang zalim tadi, apa kata mereka? Ya wailata, sungguh celaka diriku, laitani, andai saja dahulu diriku, lam attakhid fulanan khalila, tidak menjadikan si fulan wa fulan sebagai khalil. Apa itu khalil? Khalil itu dalam bahasa Arab bukan hanya sekedar teman. Teman itu bahasa Arabnya ada kalimatnya sohib, ya. Sohib itu artinya teman, tapi teman biasa. Tapi kalau khalil adalah teman yang tahu kesukaan kita, hobi kita, kebiasaan kita. Itu khalil. Kalau kita terjemahin CS, ya. Beda teman dengan CS. Kalau teman paling ketemu sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya, asal ketemu doang kita pernah berteman sama dia. Tapi kalau CS, teman nongkrong, kita tahu sukaan dia apa, kita tahu takaran kopinya bagaimana, kita tahu hobi dia apa, kita tahu tempat mancingnya di mana, ya, kita tahu bini mudanya di mana. Itu khalil namanya, itu khalil. Nah, sekarang kalau kita aplikasikan tafsir ini dalam konteks modern, khalil itu bukan cuma manusia, Pak. CS yang nanti akan disesali oleh manusia abad milenium bukan cuma CS mereka yang berambut hitam, bukan cuma CS mereka yang miliki badan, tubuh, mata, hidung, dan organ tubuh yang lainnya. Termasuk nanti yang akan kita sesali adalah karena kita menjadikan setan gepeng sebagai CS kita. Tahu setan gepeng, Pak? Handphone. Setan gepeng. Nah, dalam konteks tafsir modern, handphone itu bisa disebut khalil, bisa disebut CS kita. Kenapa? Karena handphone tahu dengan detail apa kebiasaan kita, hobi kita, dan keinginan kita. Dengan algoritma yang tersedia di dalam handphone kita, sesuatu yang biasa kita buka, maka pada saat kita masuk ke aplikasi tersebut, itulah yang pertama kali ditawarkan. Kalau Bapak hobi dengerin lenong, begitu buka YouTube, yang muncul langsung mukanya si Malih. Ya enggak? Ya. Kalau Bapak hobi nonton film Berry Prima, begitu Bapak buka YouTube langsung yang nongol Berry Prima, Gaga Rudi, dan lain-lain sebagainya. Kalau Bapak demen atau Ibu demen nonton konten-konten selebriti, maka pertama kali nongol tayangan selebriti yang direkomendasikan untuk Anda. Artinya apa? Artinya aplikasi-aplikasi tersebut tahu hobi bapak-bapak sekalian, tahu hobi ibu-ibu sekalian, layaknya dia sebagai CS kita. Bapak Ibu buka aplikasi makanan, apa yang pertama kali ditawarkan? Itu yang biasa kita beli. Kalau Bapak Ibu senang beli bakso, maka pertama kali muncul sesuai algoritmanya adalah tayangan atau tawaran makanan bakso. Nah, dan inilah yang kemudian juga menyebabkan kita banyak terlena dari Al-Quran. Ya, coba kalau kita lihat berapa prosentase waktu yang kita gunakan untuk gadget kita ketimbang yang kita gunakan untuk Al-Quran, jelas sangat jomplang dan sangat timpang. Betapa handphone atau gadget kita gunakan itu lebih mengalahkan daripada kita membaca Al-Quran. Sehingga itulah yang nanti akan kita sesali di alam akhirat, karena kita telah menjadikan gadget kita sebagai khalil, sebagai CS, ya, sebagai sesuatu yang pada akhirnya membuat kita berpaling dari Al-Quran. Segitu aja akan kita sesali meskipun kita pakai dalam urusan yang mubah. Tapi gara-gara kita ninggalin Al-Quran, bisa jadi kita sesali. Apalagi kalau sampai handphonenya digunakan untuk perkara yang haram. Handphonenya buat between, handphonenya buat depo, handphonenya buat judi, handphonenya buat main Mobile Legend, handphonenya buat main Fire, FF, handphonenya buat depo, handphonenya buat bonanza, handphonenya buat engkong Zeus. Tuh,
La ilaha illallah. Ya, ini akan sangat disesali. Nah, itu anak-anak kita jagain, Mbak. Anak-anak kita jaga, anak-anak kita jagain, kita manage waktu mereka, jangan sampai mereka terbuai dan terperdaya dengan hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita kembali kepada Al-Quran sebelum nanti kita termasuk kepada orang yang menyesali itu semua. Nah, kedekatan kita kepada Al-Quran ini sangat membawa kita kepada keberuntungan. Sayyidina Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca oleh kalian Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat memberi syafaat buat anda yang membacanya. Baca dengan lisan saja nggak cukup, baca dengan akal fikiran dan baca dengan hati. Karena Al-Quran bukan hanya turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia pada malam 17 Ramadan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, bukan cuma turun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga turun ke dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya juga harus membumikan Al-Quran di dalam hati kita, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanad beliau kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengkaji Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Apa saja yang dikaji dan diajarkan? Makhorijul hurufnya harus benar, ya. Tajwidnya harus benar dipelajari. Terus apalagi? Ilmu turunannya. Ilmu turunan Al-Quran apa aja? Fikih, ilmu turunan Al-Quran. Biar kita tahu hukum syariat Al-Quran sumbernya. Biar ibadah kita sah. Biar kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Tafsir kita pelajari, biar kita tadabburkan makna-maknanya. Tasawuf atau ilmu akhlak kita pelajari, itu juga sumbernya adalah Al-Quran. Kata Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, "Ala innahul bahrul muhitu wa ghairahu minal ilmi anharun tumaddu minal bahri." Ketahuilah bahwa yang namanya Al-Quran itu laksana samudra yang luas. Sedangkan ilmu yang lain, ya, atau selain dari Al-Quran, dari ilmu pengetahuan, laksana sungai yang bermuara kepada samudra tersebut. Artinya semuanya ngambil dari Al-Quran. Kita alhamdulillah di masjid kita ada kajian rutin di sini, ya. Belum lagi kajian yang kelilingnya, belum lagi asatidzah yang ada di sekitar kita yang punya majelis taklim, yang punya pesantren. Sempetin buat kita mengkaji Al-Quran dan jadikan itu sebagai pedoman kehidupan kita agar kita tidak menjadi manusia yang menyesal di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.